Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Tasya Mutiara, NIM 184-724-1048, kelas 28D. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan IPA SD. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu kali ini buku ilmu pengetahuan alam 1. Identitas buku, penulis Sri Purwati Surono, kota terbit Semarang, tahun terbit 2008, penerbit BSE atau buku sekolah elektronik PT Galaxy Puspa Mega. Tema 3 yaitu cuaca dan musim selalu berubah. Standar kompetensi, mengenal berbagai benda langit dan peristiwa lain, peristiwa alam seperti cuaca dan musim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mengenal berbagai benda langit dan melalui pengamatan. Bab 7 yaitu cuaca dan musim. Standar kompetensinya yaitu mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan. Yang pertama yaitu standar isi. Standar isi atau standar kompetensi dalam kurung SK dan kompetensi dasar dalam kurung KD IPA di SD atau MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah atau landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk penilaian pencapaian SK atau KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Dalam buku IPA 1 Sri Purwati standar kompetensi dan kompetensi dasar tidak tercantum nama jika dilihat dari materi yang diuraikan dalam buku sudah sesuai dengan standar isi. Masing-masing materi telah dijabarkan secara mendalam dalam standar ini. Selanjutnya, standar kompetensi untuk IPA kelas 1 semester 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Standar kompetensi tersebut dalam buku dibagi menjadi 2 bab, yaitu bab 7 yaitu benda langit dan bab 8 cuaca dan musim. Materi dipisah menjadi 2 bab yang dianalisis di atas sehingga materi yang disisihkan lebih spesifik. Selanjutnya, antara kompetensi dasar dalam standar isi dalam bab 7 dan bab 8 sudah sesuai jika dilihat dengan materi analisisnya. Kompetensi dasar bab 7 mengenal berbagai benda langit
melalui pengamatan, contohnya materinya di dalam buku Tuhan menciptakan banyak benda langit. Ada yang terlihat pagi hari, ada yang terlihat malam hari. Tahukah kamu nama benda-benda langit itu? Coba kamu sebutkan. Contoh petunjuk bagi guru, yaitu guru membacakan pengantar lalu menyimpulkan jawaban dari siswa sebanyak mungkin, tanpa terlebih dahulu membenarkan atau menyalahkan. Selanjutnya kompetensi dasar bab 8, yaitu membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Musim hujan, saat musim hujan, hujan turun setiap hari di pagi hari sampai sore. Bila hujan turun terus-menerus, sungai dan selokan dapat meluap. Bila terjadi banjir terjadi di mana-mana. Sawah dan rumah tergenang air. Banyak orang yang harus mengungsi. Musim kemarau, saat musim kemarau hujan jarang turun, matahari bersinar terik, tanah menjadi kering, debu-debu berterbangan. Bila kemarau sangat panjang, sungai dan sumur menjadi kering, sawah ladang kering, tanah pecah-pecah. Petani sedih karena tanaman mati. Selanjutnya, peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, dan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, untuk memecahkan masalah yang ada, dan membuat keputusan. Selanjutnya bagian B, cakupan 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Buku ajar pada pembelajaran IPA mempunyai peran dalam mewujudkan pembelajaran aktif di kelas. Buku ajar tidak hanya digunakan sebagai transfer informasi saja, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Memiliki atau melalui mengamati, menanya, mencoba, memiliki, menanya, mencoba, menyaji, menahar, mencipta. Selanjutnya bagian C, tampilan materi buku. Tampilan materi buku sudah baik melalui diri, kelayakan, isi, kebahasaan yang baik dan benar, gambar yang jelas, berwarna untuk membantu siswa dalam memahami pembelajaran. Materi pembelajaran yang sesuai dengan pembangunan anak dan kebutuhan bahan ajar, serta sesuai dengan nilai moral atau nilai sosial. Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah materi yang sempat saya bawakan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.